Halo sobat film Filau. Kali ini film Filau akan membahas tentang cerita yang berasal dari negara Hindi. Ya, jadi film ini menceritakan tentang seorang dokter yang melamar pekerjaan di rumah sakit terbesar, dan ketika diwawancarai oleh pemilik rumah sakit tersebut, akhirnya si dokter tersebut langsung diterima kerja. Ketika hari pertamanya bekerja, awalnya bekerja, dia langsung menemui seorang pasien dan langsung diceklah pasien tersebut dengan stetoskop apakah keadaan masih sehat atau tidak. Tetapi ketika dicek, pasien tersebut sudah meninggal. Dan kita sebut saja dokter Cupu. Dokter Cupu tersebut langsung memberikan nasihat kepada si pasien kenapa orang meninggal dibawa ke rumah sakit. Kemudian keluarga pasien langsung memberikan pernyataan bahwasanya memang dari tadi sudah meninggal. Dan inilah tugas Anda Pak Dokter. Dan akhirnya dokter Cupu tersebut merenung, oh ternyata saya diterima kerja sebagai penjaga kamar mayat. Akhirnya dia bercerita dengan temannya. Di sisi lain ada kelompok gangster yang sedang berkelahi, di mana gangster ini ditakuti di seluruh India. Banyak sekali pembunuhan yang ditakuti. Nah kemudian dokter Cupu tersebut akhirnya karena bekerjanya kurang baik di rumah sakit tersebut, akhirnya dipecat. Berjalanlah dokter tersebut setelah dipecat dan dia bingung harus bekerja di mana. Di sisi lain, gangster yang tadi ditusuk itu meninggal. Nah, kemudian masih ada balas dendam dari ketua gangster yang lainnya. Jadi ada dua gangster A dan gangster B. Di mana gangster A ini akhirnya ini yang terjadi, gangster A ini ribut nih dengan gangster B. Yang terjadi adalah gangster B ini tertembak. Tetapi ketika tertembak, dia langsung masuk. Dia langsung masuk ke kos-kosan daripada si dokter Cupu tersebut. Dan dia minta tolong kepada dokter tersebut untuk dapat mengobatinya. Dan jangan bilang siapa-siapa. Sambil memegang sebuah pistol. Akhirnya dia mengaku saya sebagai seorang dokter. Dibawalah si ketua gangster tersebut dibawa ke tempat tidur untuk dilakukan Subscribe Film Pilau. perawatan. Dicabutlah semua isi peluru yang ada di dalam penjahat tersebut. Nah, kemudian si sang dokter dia melaksanakan tugasnya untuk mengambil peluru tersebut dan mengobati ketua gangster tersebut. Nah, tetapi ketua gangster tersebut bilang jangan laporkan saya kepada siapapun. Di keesokan paginya, polisi bingung. Dia sangat bingung, sangat lelah untuk mencari di mana ini gangster karena sulit sekali untuk menangkapnya. Akhirnya dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk periksa semua rumah sakit. Nah, ketua gangster yang sudah sehat ini dia langsung memberitahukan kepada seluruh anak buahnya bahwa dia telah diobati oleh seorang dokter. Akhirnya dokter Cupu tersebut bingung. Oh, ternyata yang dia selamatkan adalah seorang penjahat yang dicari oleh polisi. Akhirnya dia mencari selongsong peluru yang semalam dia ambil. Ketika dia mendapatkan peluru tersebut, datanglah preman, ya preman kampung itu untuk meminta jatah mingguan kepada dokter tersebut untuk memberikan setoran. Tetapi karena dokter tersebut tidak punya uang, akhirnya dia diancam. Ketika diancam, datanglah sang ketua geng yang sudah diselamatkan oleh dokter tersebut. Ya, dia datang bilang jangan ganggu sahabatku. Karena si ketua preman tersebut sudah berjanji dokter tersebut akan dijadikan sahabatnya. Akhirnya si preman tersebut menyerah karena dengan pistol yang sangat luar biasa yang dipunya oleh ketua geng tersebut. Akhirnya preman tersebut pergi. Ya, dia pergi dan meminta maaf kepada dokter tersebut dan geng tersebut agar tidak mengganggu lagi. Kemudian di perawatan selanjutnya, dokter tersebut memberikan perawatan kepada ketua geng tersebut sambil minum alkohol. Nah, ini memang sudah terlalu kebiasaan ya, sambil minum alkohol sambil dirawat. Dan akhirnya dia bilang, "Kenapa kamu tidak melaporkan saya ke polisi?" Dokter culun tersebut bilang, "Dokter Cupu ya, bilang bahwa saya sudah berjanji sama Anda, saya tidak akan
memberitahukan hal ini kepada siapapun. Itulah janji saya kepada Anda dan saya harus menjaga rahasia itu. Kemudian dokter tersebut memberikan selongsong peluru kepada ketua geng tersebut yang disambut dengan ramah oleh ketua geng tersebut karena dokter cupu tersebut bisa memberikan amanah. Akhirnya untuk ngetes lagi, ketua geng tersebut menculik dokter tersebut, ya, dibawa ke dalam gedung, di mana gedung tersebut adalah orang-orang suruhan daripada kepala geng tersebut. Nah, dia untuk memberitahu di mana keberadaan ketua geng tersebut. Ya, sampai diancam menggunakan pistol, ya, oleh anak buahnya, tetapi si dokter cupu tersebut tidak mau mengaku. Dia tidak mau mengaku dan lebih baik dia mati daripada dia harus mengaku. Dan akhirnya ditertawakanlah, muncullah ketua geng tersebut. Ketua geng tersebut semakin yakin bahwa dokter cupu tersebut dapat memberikan masukan, dapat memberikan ide, dan akhirnya diajaklah si dokter cupu tersebut untuk bergabung ke dalam gengnya. Tapi ditolak oleh si dokter cupu tersebut, ya, karena dia tidak ingin terlibat ke dalam pembunuhan, dia tidak ingin terlibat ke dalam kesulitan, ya, dengan ancaman-ancaman. Tapi tetap dipaksa dan akhirnya si dokter cupu tersebut mengiyakan untuk bergabung di dalam geng tersebut. Di sisi lain, banyak polisi yang sedang mencari di rumah sakit tetapi tidak menemui keberadaannya. Ya, jadi si dokter tersebut diberikan modal oleh ketua geng tersebut untuk membangun rumah sakit. Tetapi si dokter cupu tersebut sangat kesal, ya, karena di rumah sakit klinik yang dibuat itu selalu didatangi polisi. Tetapi dia tidak mau mengaku, si dokter cupu tersebut, sampai dia ingin pindah. Saya tidak mau bekerja di sini. Ya, sembarangnya mau dibawa lagi itu karena dia sudah menjadi saksi ataupun menjadi orang yang dicari-cari itu sama polisi. Nah, ketika dia akan berangkat, seorang perempuan yang sangat luar biasa tercupu tersebut, dan akhirnya dia tidak jadi berangkat. Dan ya, karena dia yakin cupu tersebut. Akhirnya di papan namanya lagi, semuanya namanya dipasang lagi, sertifikat, dan anak buahnya diminta untuk silakan langsung datang si pasien tersebut. Akhirnya pasien tersebut datang ke ruang dokter tersebut dan dengan gaya yang luar biasa, dokter tersebut menanyakan, ada yang bisa saya bantu? Dan silakan duduk. Akhirnya ada lagi kayak kakek datang, ini siapa? Suruh keluar. Dan si wanita tersebut bilang ini, dan dengan baik hati si dokter cupu tersebut mempersilahkannya duduk untuk dirawat. Ya, biasalah kalau cowok seperti itu. Tapi Mimin enggak. Dokter tersebut langsung berbicara sahabatnya atau ketua geng tersebut bahwa dia sedang mencintai. Dan akhirnya kedua sahabat tersebut cerita bahwa ketua geng tersebut juga pernah jatuh cinta. Ya, dia pernah jatuh cinta dengan seorang, ya, dimana ketika dulu itu luar benih-benih cintanya, ya, dikejar kesana kesini. Si perempuan tersebut tidak dapat membalas cintanya. Tapi kalau memang tidak pernah dibalas cintanya, ya, mudah-mudahan semuanya yang sedang bercinta kan kesehatan selalu dan jodoh selalu, seperti si kepala geng ini, ya, mengejar-ngejar pasangannya. Dan kemudian saking bercinta sehingga menjadi dekat, ya, menjadi dekat. Inilah cinta, tidak pernah berakhir. Oikong, ya, itu Kipat Kai. Akhirnya kedua sahabat tersebut berdiri, duduk di jalanan sambil bercerita, sambil minum. Ketika sambil minum, lupa sambil mabok semalaman, dan akhirnya tidak menyangka bahwa mereka tidur rumah si dokter cupu dan dibangunkan orang tua, ya, oleh ibunya si dokter cupu, bahwa siapa itu. Dan akhirnya si kepala geng bilang, saya adalah dokter dengan si cupu ini. Dan akhirnya baik, dia sangat hangat, ya, dia langsung memberikan makan pagi, dia langsung bercerita bahwa adanya dia tidak pernah kehangatan seperti ini di dalam keluarga. Dengan cuek si kepala geng tersebut kan saja, ya, bahkan menawarkan kepada keluarganya si cupu, silakan makan sama-sama gitu. Nggak tahu siapa tamu dan siapa tuan rumah. Itulah antara persahabatan ini. Padahal orang tuanya belum mengetahui,
ya, belum mengetahui duluan daripada si sahabat ini. Dan akhirnya sahabat ini, saya baru merasakan mati ini, ya, kepala geng seperti itu. Akhirnya ibunya si dokter malu-malu, ya, dan karena ikan daripada orang tua dan kepala gengnya, ya, dia diberikan silahkan kamu boleh tinggal di sini ya. Tapi si tidak mau, ya, karena dia latar belakang si kepala geng tersebut. Setelah bercerita akhirnya yang pergi si dokter cupu tersebut dengan anaknya. Ya, padahal orang tuanya manggil dulu sini, salim dulu. Mungkin kalau kita seperti ini dulu. Nah, di ya ada orang, ya, anak yang bermain pistol. Nah, pada tersebut ada isinya. Kalau ditembak saja pistol itu mati itu orang. Ya, ini adalah milik daripada kepala tersebut. Dan dia keput mengabarkan bahwa pistolnya galan. Dia mengabarkan, Bu, pada dokter Cupu lagi ada si wanita cantik tersebut. Basa-basi dia langsung lari ke rumahnya cari pistolnya. Dan ada pistol itu lagi dimainkan oleh siapa? Ya, sampai ketakutan. Dia menggunakan nampan, ya. Menggunakan nampan bahwa main sama saya. Saya tembak anak kecil itu mainan. Mundur semua si dokter tersebut malah temannya bilang, ya, tembak saya, jahatnya silakan tembak saya. Belum tahu bahwa itu adalah tembakan beneran. Si dokter Cupu bilang bahwa pistol beneran, dan setelah dicek, oh iya benar. Dan akhirnya terbahak-bahak namanya itu, ya, langsung. Dan akhirnya membaik-baikin anak kecil tersebut, kamu jangan tembak penjahatnya, penjahatnya masih belum datang, ya, tetap mau ditembak sama anak. Akhirnya ketika ada momen, bilah tangan si anak kecil tersebut pistolnya, tetapi tidak dapat diambil di dokter Cupu tersebut. Tohlah pistol tersebut, ya, kena jemuran dan jatuh ke dalam air. Ketika jatuh tertembaklah tembakan tersebut. Kaget orang yang sangat keras. Pistol tersebut jatuh ke dalam kolam air. Itu bingung jelaskan apa ke itu, karena hilang dan rusak masuk ke. Dia curhatlah kepada temannya, selama dengan geng saya banyak masalah, tiap hari ya, dia bisa kepada. Akhirnya sahabatnya memberikan ide, ya sudah, kamu tinggalkan saja kepala geng tersebut, itu kamu tinggalkan tersebut. Di sisi lain, di kantor kepolisian itu inspektur tidak bisa menangkap kepala penjahat. Dia memanggil dan bikin kepala geng tersebut. Nah, ini dia mendatangi lain pamannya itu. Geng ini, kepala geng A teringat bahwa kecil pamannya oleh B itu. Gimana dengan kelanjutan kisahnya? Kita bertemu lagi di episode yang kedua. Don't go anywhere and stay di Film Filau.